perbudakan itu ya Kak, perbudakan itu ternyata di era modern itu ada juga Kak gitu. Ngerti nggak? Bahkan perbudakan itu ekstrim juga ya, kalau kecenderungannya kita tidak bisa bayar tagihan kan muncullah debt collector. Ya, itu, Kak. Muncul juga isu lainnya gitu, masalah sosial gitu kan. Wah, diomongin, ngemeng-ngemeng gitu. Dia itu banyak utangnya dia. Halo Adena people, how are you today? Awesome pastinya dong. welcome back on our YouTube channel. Adena Kustik with us, Nathan and Naomi. Yes Kak. Yes kakak, aku minum dulu ya Kak ya. Ya minum dong Kak. Kali ini agak panas ya Kak. Biar seru Kak. Ya dong. Nah Kak, Ya. manusia itu kan tak luput dari masalah hidup. Pasti ya Kak, karena kita masih hidup di dunia pasti banyak masalah Kak. Kecuali kalau di sorga. Nah ya, jadi itu udah aman. Apalagi masalah sehari-hari nih Kak. Contohnya apa sih Kak? Banyak Kak, banyak hal gitu. Contohnya kan masalah sehari-hari. Nah podcast kali ini kita mau membahas banyak hal lah yang mengenai kehidupan daily life of human being ya Kak ya. Oh iya di samping kita itu kan sebagai musisi ya, gitu, seniman. Tapi kan kita punya kehidupan lain Kak, karena kita human gitu ya, manusia natural gitu ya, bukan alien Kak kita. Ya bukan Kak. Jadi kita secara naturalnya kita berkehidupan sosial kan, seperti itu Kak. Nah dalam kehidupan sosial tuh pasti manusia itu mengalami kendala-kendala atau konflik-konflik dalam kehidupannya. Pastinya ya. Karena kita masih makhluk sosial ya Kak. Kecuali kalau di Goa guys, pasti nggak usah ada masalah. Disitulah timbul permasalahan baru Kak, gitu. Nah kadang masalah itu bisa membebani kita sebagai manusia kan. Contohnya apa sih Kak itu Kak? Banyak hal ya Kak dalam kehidupan ini. Contohnya gaya hidup mungkin ya. Gaya hidup itu Kak kadang bisa membawa kita ke dalam sebuah masalah baru Kak. Dan berbagai pencobaan ya Kak ya? Ya istilahnya masuk ke dalam sebuah permasalahan baru lah istilahnya. Jadi kadang gaya hidup itu membuat kita menjadi terbebani Kak. Padahal tuh keinginan kita sendiri ya Kak, gaya hidup bukan karena keharusan ya Kak. Karena kita pengen bergaya dalam hidup ini supaya dipandang orang mungkin Kak. Akhirnya kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Betul Kak. Nah kadang-kadang begitu Kak. Sendiri itu loh. Kadang-kadang misalkan gini Kak. Gimana Kak? Kita makan yuk di luar. Nah kadang-kadang makan pergi keluar nih kita ya. Terus makan keluar. Yuk kita makan yuk di di Solaria misalkan. Nah makan keluar tapi tiba-tiba akibat pikiran kita manusia ya kadang-kala kayaknya bagus di sini deh kita bikin makanan biar masukin Instagram misalkan. Maksudnya makan tempat lain aja yuk tempat lain aja yang more expensive. Iya gitu kan kadang-kadang kan gitu supaya, kan manusia. Supaya tampak glamour atau tampak wah gimana. Wah gitu ya. Kayaknya di Instagram makanan ini seru dan restoran ini kayaknya kita fotonya dimasukin Instastory. Kelihatan lebih gimana gitu kan. Kadang kala seperti itu kan manusia. Akhirnya yang tadinya uangnya cukup untuk membayar makanan di restoran A gitu. Akhirnya kita harus membayar makanan di restoran B gitu. Iya dan langsung habis Kak. Padahal tadi sebenarnya kalau beli di Solaria mungkin dia ada kembaliannya. Ya, jadi istilahnya kan itu ya, Kak, ya? Akhirnya kan kita ke-drag suatu beban masalah baru kan, betul kan gitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu gitu. Misalkan banyak hal Kak, misalkan sekolah anak gitu ya. Misalkan kadang-kala kan kadang-kala sebenarnya pemikirannya kadang-kala kita tuh di-drag karena akibat dari gaya hidup gitu yang menuntut kita gitu. Kadang ya contoh sekolah itu ada yang sekolah misalkan kita bayar SPP cuma 300.000 misalkan ya Kak. Tetapi dan kadang-kala kita itu mampunya segitu gitu. Bukan kadang-kala kita sadar mampunya segitu, tetapi kadang-kala karena image gitu kan masuk supaya ke dalam dipandang, pikiran kita. Mungkin pergaulan teman-teman mungkin pada high class semua jadi malu nih kalau ini buat anak kan Kak. Malu nih kalau anak saya cuma sekolah di sini. Gimana ya nanti persepsi orang-orang ya, sedangkan anak yang lain pada sekolah di international school apa gitu Kak gitu. Nah, kadang-kala gitu kan. Benar enggak? Akhirnya ke-drag. Jadi harus membayar uang SPP yang lebih mahal, mungkin bisa 7 kali lipatnya gitu. Gitu. Ngorek-ngorek dari tempat dari pos-pos rumah tangga yang sebenarnya tidak buat itu Kak gitu. Nah itulah disebutnya. Sebuah kebodohan sih Kak. Ya disebutnya jadinya
kita itu berpikir bahwa itu sebuah kebutuhan gitu. Ternyata kadangkala itu kita keinginan. Ke suatu hal yang sebetulnya itu tuh keinginan kita. Ya, keinginan duniawi banget ya Kak. Keinginan kita hal yang seperti itu. Nah, itulah kadangkala kita akhirnya terjerumus dengan satu masalah baru, yaitu tagihan gitu kan. Nah, tagihan ini kadangkala yang manusia itu tidak menyadarinya bahwa itu tuh ditimbulkan oleh akibat itu Kak, keinginan itu Kak, betul kan? Betul ya. Nah, kayak begitu. Nah, misalkan begini ya, dalam perjalanan hidup manusia itu kan misalkan yang orang mampunya membeli motor gitu kan, misalkan membeli motor, tiba-tiba melihat orang beli mobil, melihat orang bla bla bla. Aduh, akhirnya kayaknya nyicil mobil deh gitu. Padahal kan istilahnya motor dengan mobil itu udah berbeda banget. Jauh banget bedanya. Perbedaannya jauh dari segi cicilannya, dari segi apa istilahnya tuh bunganya, dari segi apa namanya, bahkan bahan bakar pun pasti kan berbeda kan. Bedanya bisa nah, kadang-kadang seperti itu, akhirnya terjebak dan akhirnya kita masuk ke dalam sebuah ikatan dan sebuah jeratan juga sih Kak, sebuah jeratan juga. Dan akhirnya terjebak, ketika terjebak kan udah tidak bisa keluar lagi, dan akhirnya itu yang membawa kita ke dalam satu disebutnya satu masalah baru apa? Kadang orang tidak mengerti ya, kadang bukan tidak mengerti, mungkin paham. Ya, cuma akan tetapi dia mungkin nggak mau tahu, nggak mau ngerti. Mungkin kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya perbudakan di era global gini ya, era modern gitu, sebetulnya perbudakan bukan kayak zaman dulu Kak. Zaman dulu kan perbudakan tuh kayak di cambuk gitu ya, sekarang memang dalam bidang ekonomi ya Kak ya. Iya. Apapun juga, jadi tiap bulan tuh harus kerja keras, tuh kuras otak, kuras gimana nih, misalnya dari gaji dia per bulan tuh kurang banget Kak. Akhirnya aduh saya harus kuras otak lagi, demand lagi nih, tambah sampai akhirnya kurang tidur lah Kak, atau apa Kak. Aduh pokoknya stres lah mikirannya gitu kan akhirnya. Nah, itu sebenarnya kecenderungan kerja seperti siang itu malam sebetulnya buat cicilan dia. Secara tidak langsung kita itu menjadi budak tagihan Kak. Bener nggak? Budak tagihan guys. Ya. Mengapa budak tagihan? Karena sebetulnya kita itu kadangkala mindset kita dibawa, didrag oleh tagihan. Jadi misalnya kita bekerja, sebenarnya bekerja itu kan naturalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, makan, minum gitu ya. Yang pastinya kan seperti itu. Tetapi akhirnya karena tadi balik lagi gaya hidup dan juga dan maksain diri banget ya kayak kadangkala pikiran kita yang cenderung terlalu memikirkan perkataan orang, image karena lingkungan sosial dari dia orang, mikirin perkataan orang, Nah, akhirnya kiri kanan dia dengerin Kak. Terpaksa dia menjadi budak tagihan Kak. Kadangkala manusia jadinya terjerumus ke dalam hal itu, budak tagihan. Akhirnya kenapa budak tagihan? Karena mungkin dia berpikir seperti ini, misalkan berpikir kalau saya nggak beli itu secara cicil saya nggak akan bisa mampu belinya Kak sampai kapanpun. Kadang-kala seperti itu ya. Betul. Kadang-kala, tapi kok saya merasa agak kurang setuju ya dengan hal itu, karena manusia di zaman dahulu kan belum ada kredit gitu Kak. Dan mereka tetap bisa hidup ya Kak dengan bahagianya ya guys. Dan tetap sehat Kak, jarang sakit. Iya, contoh kan kayak orang tua saya nih Kak. Bisa beli rumah cash, bisa beli bukan KPR kan Kak. bisa beli kendaraan gitu kan. Bener. Mereka nggak pernah kredit, mereka bangun rumah gitu kan. Saya heran kok zaman sekarang kok kayaknya malah semakin sulit ya kayak. Kerja siang malam Kak. Iya benar. Apalagi di era sosial media ini menuntut manusia itu jadinya mindsetnya ke arah hedonisme kan. Karena kenapa? Karena hedonisme itu akhirnya mendrag kita menjadi budak tagihan Kak. Karena seperti tadi makan itu akhirnya makan ke tempat yang seharusnya kita tidak mampu untuk membayarnya. Belum lagi tambahnya pulang kantor, ayo kita gaul nongkrong sama teman kantor dan gitu sebenarnya aduh harga satu gelas minum aja berapa banyak, kayaknya udah mahal banget, tapi dia karena dia takut diomongin, takut disisihkan dari pergaulan, dia akhirnya dia maksain diri banget. Betul, kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang ya enggak. Dan akhirnya dia punya simpenan, padahal teman-teman dia mungkin yang
lain tuh punya simpenan Kak. Cuma dia sendiri yang uang pas-pasan dan dia akhirnya dia nggak bisa nyimpan apa-apa. Nggak lucu. Kadang-kala juga saya pernah sering beberapa kali mendengar statement bahwa misalkan seperti ini Kak, kok kamu pulangnya malam sih? Ya kalau nggak lembur gue nggak dapat tambahan gitu. Nah tambahan karena cicilan gue banyak gitu. Akhirnya statement itu tuh sering muncul gitu di dalam lingkungan sosial manusia. Terus akhirnya kok lu hari libur malah kerja, kalau gua nggak kerja apa? Cari tambahan, gua nggak bisa ini sampai bayar tagihan gua. Gitu kan. Ada sampai berapa pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan Kak. Itu kan itu kayak sedih banget ya. Kadang-kadang seperti itu Kak. Jadi akhirnya libur pun dia embat buat kerjaan. Jadi nggak ada waktu buat istirahat. Jadi tahu-tahu malah jatuh sakit gimana Kak? Aduh, bener-bener nggak enjoy life Kak. Tagihannya dia menumpuk, gitu, ngerti kan? Menumpuk. Ada kala seperti ini Kak, pernah terjadi seperti ini ya, misalkan ada seorang A, mereka pemasukannya itu cuma istilahnya 1 million lah, anggap ya 1 million setiap bulan. Dia mampu untuk membayar biaya kehidupannya 500.000 gitu, setiap bulan, anggap seperti itu. Nah dia belanja setiap bulan 500.000 nih Kak, belanja. Tetapi someday dia tidak ada pemasukan karena berhenti bekerja misalnya. Nah, tetapi dia tetap memaksakan 500.000 per bulan. Dia nggak menyesuaikan dengan keadaan keuangan dia saat itu. Nah, kadang-kadang kan ada seperti itu dan itu realita terjadi ya. Realita terjadi, akhirnya tagihan kartu kredit membengkak Kak. Gitu sampai bunga berbunga gitu kan. Nah, itu seringkali kita terjebak akan hal itu. Padahal sebetulnya prinsipnya ketika memang kita tidak ada pemasukan, kebutuhan kita yang diredam, istilahnya cukupkan apa yang ada padamu. Jangan sampai maksain kan. Misalnya gini, pas dia ada gaji dia biasa makan ayam tiap hari. Tiba-tiba dia di PHK atau apapun gimana caranya dia ada kerjaan, ya udah dia jangan makan ayam lah, mungkin bisa once a week atau sama sekali nggak ada Kak. Daripada dia nggak makan, atau bahkan ya terpaksa Indomie, tapi jangan tiap hari. Indomie tidak sehat ya Kak, setiap hari. Tempe kan enak banget 5.000 misalkan bisa telur, buat 2 kali makan. Jadi jangan maksain harus kayak gitu terus gitu loh. Jadi kalau teman-temannya ngajak nongkrong jangan mau Kak. Betul. Kadang-kadang kan jadi seperti itu. Bahkan udah tahu nih misalkan gaji sekian UMR misalkan. Udah gitu dia itu setiap siang makan siang gitu ya bersama teman-temannya gitu. Di restoran ya Kak. Dia itu tahu kalau budget kemampuan dia itu cuma 20.000 misalkan sekali makan. Akhirnya ketika temannya ngajak kesana yuk, kayak itu asik deh. Iya, kayak asik nih itu tempatnya gitu buat nongki-nongki, kita bisa foto-foto dikit lah. Ayo beda dikit lah harganya. Beda dikit tuh 2 kali lipat gitu kan. Dan akhirnya kita kedrag seperti itu, ngerti bayar pakai apa Kak? Akhirnya cuma minum doang. Enggak, akhirnya tetap makan. Iya, akhirnya keluar. Gitu. Gesek lagi gitu. Nah, itulah akhirnya menjadi budak tagihan lagi. Nah, budak tagihan tuh kadang-kala seperti itu. Padahal ketika kita menjadi budak tagihan, kita tuh pada akibatnya ya, kita hidupnya jadi tidak free Kak. Jadi istilahnya punya beban. Dia diperbudak Kak. Betul kan, makanya budak kerja, tagihan kan. Nggak bayar tagihan, nggak makan. Kalau enggak, saya prihatin sih misalnya kayak kadang-kala, gitu. Iya Kak. Kita pernah ngalamin ya Kak, waktu itu kayak masih cicil mobil ya Kak ya. Waktu itu kayaknya tiap bulan tuh hanya buat kerja siang malam. Padahal cicilnya lumayan besar lah setiap per bulan tuh. Jadi tiap bulan tuh kayaknya sedih gitu. Apalagi kita kan nyanyi ya sama main musik ya guys. Jadinya kita ngetep Kak. Kadang besar ada kecil itu, kadang pernah nggak ada ya kayak dapat besar pun kita harus membayar untuk 2 bulan. Jadi kan kadang-kadang kok habis buat cicil ya gitu. Telat dikit langsung telepon. Kayaknya tuh stres banget guys. Sekarang kita free banget Kak, udah lunas. Itu kayaknya membebani kan Kak. Hidup seperti itu kadang-kala sampai tidur pun nggak nyenyak. Iya, karena gitu mikirin, gimana nih nutupin tagihan bayar, sedangkan uang masuknya kapan belum ya? Cukup juga kadang-kala gitu jobnya kan. lagi berkurang atau apa? Kadang-kala gitu. ada kebutuhan yang mendadak, ada sakit gitu kan, tiba-tiba uangnya kepakai. Itu kan
ngeri kan hal-hal itu seperti akan kan. membuat jadi tidak segar karena hatinya tidak gembira lagi Kak. Iya, nggak tenang istilahnya. Jadi mengerikan tulang. Gua apalagi di masa yang seperti sekarang Kak, yang mengharuskan orang kerja di rumah ataupun lockdown ataupun nggak. Mau nggak mau kita harus putar otak buat kan, kerja akhirnya, di rumah guys. Nah, pakai gitu jualan itu akhirnya kan berat Kak kalau yang ada tagihan-tagihan. Berat banget. Akhirnya kecenderungannya jadi emosinya nggak stabil. Jadi pengen marah mulu ya. Iya kan, akhirnya murka di media sosial. Jadi marah-marah padahal bukan dia doang nyalain yang pemerintah, nyalain siapa, nyalain keadaan, padahal bukan dia doang yang sulit. Semua juga ngalamin kesulitan. Karena gaya hidup dia. Tetapi ya balik lagi kadang-kala sesuaikan aja apa yang ada deh guys. Benar. Gitu. Kadang-kala ya seperti itu ya. Kadang-kala manusia itu miss ya di sini ya. Nah, jadi aku sih melihat nih kayak kecenderungan budak tagihan itu menjadi sebuah fenomena di era global gini, era modern lah Kak. Di era modern ini kalau nggak nyicil kayaknya nggak seru gitu istilahnya. Ada istilah seperti itu. Nggak hidup Kak. Nggak seru gitu. Kayaknya seperti itu. Nah kembali lagi pertanyaannya sederhana sih Kak. Apa tuh Kak? Pertanyaan cukup bagaimana arti free menurut kamu kan, itu pertanyaan yang sederhana. Nah guys, kebebasan menurut kalian tuh seperti apa? Kita bertanya aja. Kebebasan bagi kalian tuh, arti kebebasan bagi kalian tuh apa? Bisa terus di kolom komen ya kayak mungkin tiap teman-teman semua para subscriber atau teman-teman yang belum jadi subscriber kita bisa bilang freedom bagi kalian tuh apa sih? Atau mungkin freedomnya nggak ada cicilan atau freedomnya berlibur tapi ngutang atau apa gitu loh. Sebelumnya buat yang belum subscribe dulu ya. dong. Nanti pasti kita nonton terus tapi nggak subscribe. Iya. udah sampai siapa nih? Sampai kipas-kipas nih guys. Iya. Jadi artinya seperti itu Kakak. Jadi balik lagi. Arti kebebasan bagi teman-teman apa? Tulis di komen ya guys. Nah, jadi kalau kata Kakak apa? Kalau menurut saya sih arti kebebasan itu artinya hidup ini tanpa beban sih Kak. Bebannya apa? Utang kan? Ya salah satunya cicilan, tagihan. Sama cicilan. saya. Karena menurut saya itu menjadi kita hidup tidak terbebas terikat ya gitu. Kenapa terikat? Karena ya kita akhirnya kecenderungan kita tuh kerja itu untuk pemenuhan bayar utang. Bukan buat senang-senang dikit aja, buat nikmatin aja bentar aja. Nggak bisa bukan nggak buat bisa. Kita istilahnya memenuhi kebutuhan kita. Karena sebenarnya pemenuhan kebutuhan kita itu nggak terlalu tinggi kok Kak sebenarnya ya. Setelah pikir-pikir setelah yang tinggi ini Kak, coba kamu bayangin yang tinggi itu kan gaya hidup. Iya benar-benar. Membeli mobil gitu, membeli tas, beli pakaian. Aduh, malu nih kalau pakaiannya sama lagi ke tempat di depan teman-teman yang sama. Aduh, tiap hari harus beda bajunya. Iya. Lah padahal bajunya udahlah ya. Itu membeli gadget sepatunya, gitu gadget, kan. Ya. Saya mah gadget mah yang istilahnya kan sebenarnya gadget ya, bisa yang penting bisa buat memenuhi semua kebutuhan kita di masa kini. Nggak usah tiap kali ada. Saya kan penggemar Samsung nih Kak. Ini bukan endorse ya. Saya tidak setiap Samsung keluar saya akan ngejar enggak. Ini juga ganti karena kemarin rusak. Jadi sekarang ini yang penting ini cukup nih. Betul. Memorinya besar karena saya butuh memori besar ya Kak buat foto-foto kerjaan saya kan gitu di properti juga gitu. Jadinya nggak harus tiap kali kayak Kakak kan suka iPhone nih Kak. Nggak Kakak tiap kali iPhone bla 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 berikutnya Kakak lagi lama-lama pusing guys karena lagi pula kalau dijual jatuh banget Kak. Ya saya kan? iPhone yang punya saya kan iPhone berapa tuh? Jangan kasih tahu pokoknya jauh deh. Sekarang ada iPhone 11 kan? Di atas 4 ya pokoknya kayak iPhone 11 tapi aku tidak berpikir untuk kecuali kalau ada berkat ada yang ngasih ya terima aja ya. Kalau beli kayaknya buat iPhone 11 kayaknya enggak deh guys. Masih banyak. Yang penting masih bisa mengcover semua kebutuhan pekerjaan kita gitu loh. Kecuali kalau jadul banget ya kayak handphonenya baru itu ya itu harus diganti. Handphone saya tuh yang lama tuh Kak sampai berapa tahun 3 tahun 4 akhirnya tahun dipakai sama Bennett buat nonton YouTube guys. Terus saya pakai karena menurut saya sih masih oke. Tapi ketika ternyata kebutuhan memori besar akhirnya saya harus ganti. Itu iPhone jadul banget ya Kak. Jadi sebetulnya ya balik lagi ya. Walaupun kita sebenarnya mampu beli itu ya, tapi enggak balik ya, lagi enggak deh ini kayaknya ini bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang keharusan. Kecuali rusak ya Kak, kayak punya saya kan jatuh gitu guys. Betul. Sampai LCD-nya pecah, jadinya ya udah. Sedangkan nomor klien ada di handphone itu semua guys, jadi mau nggak mau ya harus ganti gitu. Daripada saya tidak bisa menghubungi klien saya, ya udah terpaksa ganti ya Kak. Itu mahal biayanya. Betul Kak. Nah, jadi balik gitu, lagi guys. Kak,
Artinya jadi solusinya apa? Perbudakan itu ya Kak, perbudakan itu ternyata di era modern itu ada juga Kak gitu. Ngerti nggak? Bahkan perbudakan itu ekstrim juga ya, kalau kecenderungannya kita tidak bisa bayar tagihan kan muncullah debt collector. Ya, itu, Kak. Muncul juga isu lainnya gitu, masalah sosial gitu kan. Wah, diomongin, ngemeng-ngemeng gitu. Dia itu banyak utangnya, debt collector bla bla. Jangan deketin nanti dia bakal utang sama kita loh guys. Jangan deketin dia tuh benar lu bla bla bla. Akhirnya kan gitu, guys. Jadi kecenderungan makin masalah baru iya, timbul, makanya gitu. Jadi untuk menghindari itu semua ya sudah stop utang. Free aja. Jadi Kak, ini sebenarnya ya bukan solusi ya. Kalau menurut saya sih balik kembali ke orang lama. Kalau pingin sesuatu itu nggak ada utang-utang ya Kak? Iya, mereka itu menabung biasanya. Ya, kalau menabung kayak dari uang celengan-celengan itu ya orang kayak tua ya, mamaku itu biasanya mereka tuh nabung. Misalkan ingin beli barang, ingin membelikan aku mainan aja ya, dia menabung dulu Kak gitu. Menabung dulu bukan kredit gitu. Dia tabung udah nyampe nanti ya kita dijanjiin. Tapi ada gitu. Ngerti nggak berapa lama ada, dan itu bisa terjadi. Bahkan membeli rumah yang cukup besar pun tanahnya bisa dengan cash ya. Nah, sekarang itu kan sebenarnya apa istilahnya bisa itu terjadi Kak. Dan itu kan lebih tidak ada beban ya. Kalau sekarang itu kayaknya kalau sekarang serba mahal ya Kak. Sebenarnya bukan serba mahal juga ya, balik lagi lokasinya sih ya. Kalau lokasi kita pasti mahal di BSD ya Kak. Iya, kalau sebetulnya ya tergantung lokasi dan tergantung juga istilahnya kita menginginkannya di mana dan menginginkannya seperti apa gitu. Betul. Balik lagi ya, budak tagihan itu sebetulnya itu membebani kehidupan kita. Beban banget ya. Bukan berarti kamu tidak boleh mencicil ya gitu istilahnya. Boleh asal sama mampu ya udah, tapi jangan sampai jangan memaksakan diri lah, kadang-kadang gitu kan. Iya, ada istilah kan besar pasang daripada tiang, jangan sampai kayak gitu. Betul. Nah, itulah kadang-kadang itu yang menjadi kita akhirnya menjadi terbeban dalam kehidupan ini. Beban, lalu diomongin sama teman mungkin Kak, kadang-kadang teman juga ngomongin sendiri loh Kak, teman-teman gitu lah. Kadang-kadang perbedaan sih Kak, karena kalau udah besar sama zaman kecil mah teman-teman ya terus, tapi khusus semakin besar udah berubah ya Kak, kita circle kita semakin kecil, pertemanan kita jadi juga berbeda, iya dan gitu. Pasti diomongin sih Kak. Ya, kecenderungan manusia kan begitu. Iya. Jadi balik lagi, lebih baik kita menghindari itu ya. Bagusnya jadi, ya. Iya, jadi baik jangan ngutang. Lebih baik sih seperti itu. Jadi ya kalau ada keinginan sesuatu kita beli aja secara cash Kak. Dan cara cari uangnya juga gimana Kak? Ya sudah, kalau lagi nggak ada penghasilan ya jualan apa Kak gitu? Ya kan? Bisa, ataupun saya juga suka jalan guys. Apa kebutuhannya di drop di per minimal gitu. Kadang-kadang seperti semua bisa dijadikan uang sebenarnya kalau kamu kreatif. Kalau kamunya stuck, males, nggak ada kemauan Kak, nggak ada uang masuk gitu loh. Yoi, nah gitu. Jadi apa sih Kak maksudnya? Jadi kita kasih solusi atau cuma gimana? Ya intinya ini mengenai permasalahan yang timbul sehari-hari lah ya, mengenai hal ini, karena pasti semua manusia di muka bumi ini mengalami apalagi di hari-hari gini ya Kak, hari-hari sulit ya Kak, sebagai budak tagihan gitu kan, mengalami dan akhirnya harus berujung dengan permasalahan-permasalahan baru, debt collector lah, ataupun disita barangnya, ataupun sanksi sosial, ataupun akhirnya apapun gitu yang terjadi, akhirnya gara-gara ya karena sebetulnya dari kitanya. Jadi masalah itu sebetulnya timbul oleh kita sendiri. Kita diberikan percobaan karena keinginan kita gitu kalau betul Kak. Nah, jadi hindari itu guys sebenarnya ya Kak ya. Nah, seperti itu guys. Semoga bisa mencerahkan pikiran kalian. Ya, kita di podcast Sudut Pandang kali ini ya Kak. Kali ini kita membahas budak tagihan ini jangan jadi budak tagihan guys. Jangan mau ngutang kecuali ya memang kamu butuh untuk pekerjaan, tetapi kamu harus gajimu mengcover semua itu, jangan sampai kamu maksain diri banget. Jadi tidak tidak mengganggu alokasi yang memang kamu harus lakukan, khususnya yang urgent gitu, yang percobaan penting. Ini paling berat sama buat cewek Kak, kayak saya Kak. Cewek itu kan butuh make up guys, perawatan, tas, baju, tas. Aduh ganti nanti hari ini saya pengen tas sesuai baju ini. Itu tuh udah hentikan guys sebenarnya ya Kak ya. Nah, ada kalimat podcast Sudut Pandang nggak Kak? Kalimatnya apa sih Kak? Kalimat terakhir buat teman-teman. Iya ada nih ya, saya dengerin ya.
hidup cuma sekali, jangan membebani diri dan menjadi budak tagihan. Ya, udah itu aja. Ulangin Kak, hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali, jangan membebani diri dan menjadi budak tagihan. Yes. Kita harus jadi orang yang freedom, Kak, orang yang free. Ya. Begitu, bebas, selamat. Kita yakin pasti bisa. Podcast Sudut Pandang. Don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. Bye bye. God bless you.